Ya, peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien itu sebenarnya yang melakukan apa, dukungan nutrisi ataupun dalam pelaksanaan diet pasien itu ada banyak profesi ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi juga banyak, maksudnya lebih dari 2 gitu ya. Termasuk dokter, apoteker, ahli gizi dan juga perawat. Jadi ini merupakan interprofessional collaboration. Mungkin kalau teman-teman pernah baca ada namanya IPC, kalau teman-teman searching di Google Scholar IPC nanti, atau IPC Andrea Progalopati nama saya, nanti keluar ada tulisan saya tentang IPC, interprofessional collaboration, bagaimana perawat, dokter, apoteker, ahli gizi, fisioterapi dan lain sebagainya itu berkolaborasi dalam kesembuhan ataupun dalam kesehatan pasien. Jadi nggak hanya pelaksanaan diet pasien, tapi juga semuanya. Karena saling berintegrasi. Lalu kesuksesan dukungan nutrisi pasien ataupun terapi pasien ini terletak pada kesinambungan antara terapi obat, perawatan, diet, dan peran interdisipliner tim diantaranya perawat dan ahli. Lalu kita lihat perawat dan ahli gizi itu saling berinteraksi dan juga saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan akhir sebagai bentuk kolaborasi interdisipliner. Jadi kalau tadi kita belajar komunikasi kan ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang ya di dalam intervensi. Ya. Jadi ketika kita membuat rencana tindakan perawatan ataupun intervensi, maka kita membuat tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya kalau ada masalah tentang berkaitan dengan diet ataupun tentang nutrisi, maka perlu ada kolaborasi gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat peran perawat secara umum yang menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 di Indonesia. Peran perawat yang pertama adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan. Jadi asuhan perawatan itu adalah milik perawat, bukan milik yang lain. Sebagai pemberi asuhan perawatan juga, perawat itu harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan. Pemberian asuhan perawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Ya, dalam peran ini perawat dapat membantu memberikan asuhan perawatan yang berkaitan dengan nutrisi dan metabolik pasien. Lalu yang kedua sebagai advokat klien. Sebagai advokat klien, peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan juga keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dan memberikan pelayanan khususnya dalam pengambilan kesetujuan atas tindakan perawatan. Perawat juga berperan dalam mempertahankan dan juga melindungi hak-hak pasien. Lalu perawat juga dapat membantu menjelaskan kepada pasien mengenai diet ataupun kebutuhan gizi. Lalu yang ketiga sebagai edukator. Edukator itu peran ini biasa dilakukan menkes pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan dalam membantu klien meningkatkan tingkat kemampuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien sepanjang pendidikan kesehatan. Lalu yang keempat sebagai koordinator peran. Sebagai koordinator? Ya, peran perawat ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasikan pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi pelayanan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Kita lihat kayak ada ketua tim ya, ataupun profesional case gitu, jadi yang dia itu memang profesional terhadap kasus itu gitu ya. Ketua atau kepala ruangan dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada sebagai kolaborator. Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, perawat, gitu ya, dalam menangani masalah di pasien dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan perawatan yang diperlukan. Nah, jadi biasanya perawat itu ibaratnya sebagai leadernya atau ketuanya, karena dia yang paling lama di ruangan ya, karena dia itu sebagai ibaratnya sebagai tuan rumahnya lah. Lalu yang keenam sebagai konsultan perawat, ya,
sebagai tempat konsultasi dengan mengadakan perencanaan kerjasama perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Lalu yang ketujuh sebagai pembaharu, agent of change, ya. Sebagai bahwa perawat itu perlu memberikan inovasi, ya, bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh, bagaimana nih, kan perlu apa ya, perawat itu perlu berpikir gitu kan, mencari tahu kira-kira pasien ini nggak mau makan karena apa nih, bagusnya bagaimana. Jadi diskusi dengan ahli kira-kira tindakan atau perawatan apa yang tepat untuk dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Terus juga perawat juga mengadakan perencanaan kerjasama perubahan sistematis terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan perawatan. Itu peran perawat secara umum. Nah, sekarang masuk ke peran perawat, ya, dalam pemberian nutrisi. Yang pertama adalah first line dalam dukungan nutrisi. Jadi garis depan nih, ya, dalam dukungan nutrisi. Karena perawat itu melakukan pengkajian terhadap nutrisi ini. Beda sama tadi ya, dokter dia melihat simptomnya, penyakitnya apa, lalu dukungan nutrisinya yang melakukan pengkajian pertama kali adalah perawat. Lalu nanti dikonsultasikan kepada ahli gizi dan juga dokter. Perawat bertanggung jawab agar target nutrisi tercapai meliputi kualitas dan juga kuantitas. Lalu baik lagi bahwa kalau kita sadari bahwa kalau ahli gizi dia nggak stay di ruangan, dia stay-nya di tempat gizinya kan. Tapi kalau perawat dia tuh stay ya, melihat pasien dan disiplin, maka dia sebagai garis terdepan dalam bertanggung jawab terhadap memenuhi nutrisi agar tercapai. Kedua, memaksimalkan asupan makan dengan modifikasi lingkungan. Yang perannya perawat sebagai first line didefinisikan sebagai manajer yang memiliki otonomi untuk mengatur pengolahan nutrisi yang didukung oleh faktor. Bagaimana perawat juga karena dia berada di ruangan, bagaimana dia bisa membuat lingkungan ya agar nyaman dan juga pasien terpenuhi nutrisinya. Kayak misalnya teman-teman kalau lagi makan kan perlu lingkungan yang nyaman, nah itu juga seperti itu. Atau teman-teman mungkin pernah makan di suatu tempat yang itu tuh ada live musiknya gitu ya, membuat kita tuh kalau makan tuh jadi enak, jadi nyaman. Atau misalnya ada aroma yang wangi gitu yang membuat itu jadi doyan makan. Ataupun contoh hal yang kecil adalah kenapa sih rumah makan banyak yang warna merah. Ternyata secara psikologis warna, ya, itu warna merah itu membuat seseorang itu jadi lapar, jadi pengen makan. Ya, makanya banyak rumah makan yang warna merah. Terus yang ketiga, ahli gizi sebagai konselor dan perawat sebagai asesor. Maksudnya gimana? Bahwa ahli gizi itu berperan sebagai konselor dan berinteraksi dengan perawat yang memiliki peran sebagai asesor. Jadi yang menentukan atau yang mengakses ataupun yang meng-ACC itu adalah perawat. Kalau ahli gizi itu sebagai konselor, oh ini kalau gizi pasien itu baiknya tuh begini. Lalu perawat melihat kondisi pasiennya, respon pasiennya itu gimana? Apakah sesuai nggak dengan tadi pendapat ahli gizi? Oh kalau sesuai, oke, sesuai berarti ya mengasih lalu dikirimkan makanan seperti itu. Ataupun pemberian nutrisi parenteral ya, menggunakan NGT misalnya, itu pun yang memberikannya adalah perawat. Itu tapi dalam isinya itu ahli gizi yang membuatnya. Oke, itu peran perawat. Sekarang ada fungsi perawat. Pertama ada fungsi independen, merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam pelaksanaan tugasnya dengan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan
juga kan makan adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua, fungsi dependen adalah fungsi perawat dalam usaha kegiatannya atas pesan atau instruksi dari perawat lain sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan, biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Lalu yang ketiga ada fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi ya apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, maka juga dari dokter ataupun ahli gizi dan lain sebagainya. Oke, kita lihat. Pemberian konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menenangkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu pasien atau klien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman, menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya dan permasalahan yang dihadapi. Jadi peran perawat dan juga tadi berkaitan dengan fungsi perawat, maka ada dua hal yang mungkin nanti akan teman-teman jadikan sebagai tugas. Karena pekan depan juga masih tentang peran perawat. Ada dua hal, yang pertama tentang konseling gizi, lalu yang satunya lagi tentang yang satu tentang konseling gizi, satu lagi tentang ini apa? Penkes, promosi kesehatan gizi, tentang gizi. Kalau konseling itu dia ada pasien nanya seperti apa gitu. Nah, kalau PNS ataupun promosi kesehatan nanti kita memberikan penyuluhan kepada pasien yang berkaitan tentang gizi. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman silakan dilihat di spot, ada tugasnya buat pekan depan. Jadi nanti pekan depan dipilih ada dua kelompok untuk presentasi. Jadi nggak hanya saya terus yang presentasi, nanti teman-teman coba presentasi. Nanti teman-teman dibagi 4 kelompok, satu kelas dibagi 4 kelompok. Yang satu ngebahas tentang konselingnya, yang satu ngebahas tentang PNS-nya. Dan nanti saya pas pekan depan dipilih 2 kelompok, yang satu dari PNS, satu dari konseling, ya untuk presentasi. Seperti itu. Jadi pengen tahu di insight-nya ataupun pemahamannya udah sampai mana nih mahasiswa gitu, apakah sudah sesuai dengan tujuan ataupun mungkin itu. Terima kasih banyak atau mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini bisa teman-teman manfaatkan ya. Dan di spotnya juga sudah ada penelitian yang lengkap, teman-teman bisa membacanya dan juga untuk diskusinya silakan, kalau misalnya ada diskusi silakan diisi di spot juga gitu.